yang sangat kreatif, inovatif, dan sangat cepat sekali menghasilkan oleh siswa kita. Itu kami mengundang pada yang terhormat PLT Wali Kota Cimahi, Letkol Purnawirawan Matiana beserta Ibu. Kali ini, acara Impres akan mengenalkan banyak sekali produk unggulan hasil karya siswa SMP se-Kota Cimahi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih produk yang dihasilkan oleh siswa? Oleh karenanya, berikutnya kita akan saksikan demo produk dari SMP PGRI 1 Cimahi. Kepada tim Science Planner PGRI 1 Cimahi, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan memperkenalkan produknya kepada tamu dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Cimahi, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Cimahi, yang terhormat Bapak Kepala Pusat P4TK IPA, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah SMP Kota Cimahi, yang terhormat para tamu undangan, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa kepada teman-teman tim kolaborasi se-Kota Cimahi. Sebelumnya, izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahya Syahwal, dan rekan saya, Tua Perdamaian Simaunsong. Kami dari SMP PGRI 1 Cimahi akan mempresentasikan penerapan sensor ultrasonik. Mengapa kami memilih untuk menerapkan sensor ultrasonik pada produk yang kami buat? Karena di sini kami mengambil dari dua problem, yaitu tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas di jalan raya, membuat kita mencari solusi untuk memberikan keamanan bagi para pengemudi dan para pengguna jalan. Yang kedua ialah tingginya angka penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini, kita perlu menghindari kontak langsung dengan benda-benda di sekitar kita. Terutama benda-benda yang dapat menyebarkan virus ini atau menularkan virus ini dengan cepat. Baiklah, hadirin yang terhormat, dari produk kami ini juga terdapat beberapa nilai STEM yang diantaranya ada perakitan dengan robot avoider dengan sensor ultrasonik ini yang dapat menghindari halangan sejauh 20 cm dengan baik yang kita wakili dengan sains. Lalu ada juga merancang alat dan bahan dari Arduino Uno dan juga sensor ultrasonik yang kita wakili dengan teknologi. Lalu juga merancang robot avoider dan melakukan uji coba yang kita wakili dengan engineering. Lalu yang terakhir ada juga menghitung rasio jarak dari sensor ultrasonik tersebut yang kita wakili dengan matematik. Dan di sini juga saudara-saudara sekalian, di produk kami ini kami memiliki solusi dari permasalahan tersebut. Di mana pada masa modern ini, di mana teknologi dan juga transportasi yang semakin tingginya, sehingga kita memerlukan
keselamatan yang lebih terjamin lagi untuk para pengendara dan juga pengguna jalan. Kami diharapkan bisa memahami prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini pada robot avoider. Dan juga mengapa kami merakit robot avoider ini? Karena untuk mengetahui prinsip kerja dari sensor ultrasonik pada kendaraan yang kami sederhanakan dalam bentuk robot avoider ini. Dan juga izinkan saya menjelaskan beberapa cara ataupun tahapan dalam merakit robot avoider ini. Di sini ada 4 tahapan dalam membuat robot avoider, yaitu tahap yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu tahap yang kedua merakit alat dan bahan menjadi robot avoider, dan juga yang ketiga menyiapkan program yang akan digunakan, dan yang keempat melakukan uji coba pada robot yang telah dibuat. Baiklah, masuk ke tahap yang pertama. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada Arduino Uno, lalu selanjutnya juga ada motor driver shield L293D, dan juga selanjutnya ada juga sensor ultrasonik HCSR 04. Lalu selanjutnya juga ada akrilik yang kita gunakan pada robot avoider, dan juga terdapat dinamo 2 buah, dan tentunya 2 buah roda bebas dan juga 2 buah roda yang kita gunakan pada dinamo. Lalu selanjutnya juga di sini kita menggunakan dudukan dari sensor ultrasonik tersebut. Dan juga terdapat 2 buah baterai berkapasitas 3000 mAh dengan 3,7 volt 2 buah, dan juga beserta dudukannya 2 slot. Baiklah, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu perakitan. Mari kita mulai dengan menempelkan ataupun menyambungkan sensor ultrasonik pada Arduino Uno dengan menggunakan pin-pin yang tersedia padanya. Pada ultrasonik ini sendiri, dia memiliki 5 pin yang hanya kita gunakan, 4 pin antaranya VCC yang kita sambungkan pada 5 volt Arduino Uno, lalu juga ada GND yang kita sambungkan pada ground Arduino Uno, lalu ada juga Echo yang kita sambungkan pada analog 1 Arduino Uno, dan yang terakhir ada juga trigger yang kita sambungkan pada analog 0 Arduino Uno. Setelah menyambungkan kedua komponen tadi, kita bisa melanjutkannya dengan membentuk akrilik supaya bisa dibentuk menjadi tubuh dari robot tersebut. Jika sudah, kita bisa melanjutkannya dengan menempelkan beberapa komponen seperti Arduino Uno dan juga sensornya pada akrilik tersebut. Dan lanjut ke tahap yang selanjutnya, di tahap pemrograman sendiri. Di sini pada awalnya kami menggunakan program dengan jarak kepekaan sensor sejauh 10 cm. Namun hasil evaluasi kami menyatakan bahwa jarak tersebut terlalu pendek sehingga kami menambahkannya menjadi 20 cm. Dan di sini hadirin yang terhormat, izinkan kami untuk melakukan uji coba pada robot yang telah kami buat ini. Dan untuk uji coba dari robot avoider ini mungkin itu saja. Dan selain itu juga, hadirin yang terhormat, pemanfaatan dari sensor ultrasonik ini bisa kita gunakan juga pada pintu otomatis untuk meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, izinkan rekan saya Rizky untuk melanjutkannya. Baik, hadirin yang terhormat, di sini ada pintu otomatis yang prinsip kerjanya sama dengan robot avoider. Nah, pada pembuatannya pun dan perakitan pada Arduino-nya sama dengan robot avoider. Hanya saja terdapat perbedaan pada kedua produk ini, yaitu pada penerapan programnya. Kalau program untuk robot avoider, program pada robot avoider ini untuk menggerakkan DC motor ini yang nantinya untuk memutar roda agar robot avoider ini bisa melaju. Sedangkan pada rumah atau pintu otomatis ini, programnya itu untuk menggerakkan servo motor ini agar pintu ini bisa membuka dan menutup. Untuk lebih jelasnya lagi, izinkan saya untuk
mempraktekkan bagaimana cara kerja pintu otomatis ini. Nah, ini dalam tahap kalibrasi ya. Nah, ibaratkan saja tangan saya ini adalah orang yang akan masuk ke pintu ini. Jika orang ini mendekat pada pintu ini, dia akan otomatis terbuka. Dan ketika tidak ada orang di depannya, dia otomatis tertutup kembali. Seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ingin mencobanya, silakan, boleh ke depan. Ayo, ada yang mau mencobanya, silakan. Untuk hadirin sekalian, ada yang mau mencoba? Boleh dipersilahkan untuk ke depan. Ya, pakai tangan boleh. Kelas 9. Kasih. Sekali lagi. Angin Bapak. Cukup. Atas lagi. Ya, Pak izinkan saya menambahkan sedikit. Jadi untuk sensor ultrasonik ini, dia hanya bisa menangkap sinyal jika kedua matanya ini bisa mendeteksi kedua objek tersebut. Jika hanya satu, dia tidak akan menganggap tersebut sebagai objek, melainkan dia hanya melaluinya saja. Baiklah hadirin sekalian, di sini kami ingin menegaskan bahwa sensor ultrasonik ini memiliki pemanfaat yang lebih besar lagi dan bisa kita gunakan untuk suatu hal yang lebih besar lagi. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa sensor ultrasonik ini memiliki potensi untuk digunakan untuk suatu hal yang lebih besar dan bisa kita gunakan untuk memudahkan kehidupan kita sebagai umat manusia dalam keseharian kita. Nah, demikianlah presentasi yang kami bawakan saat ini. Terima kasih atas perhatian dari hadirin semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Joshua Pardamaian Simangunsong dan Muhammad Rizky dari SMP PGRI 1 Cimahi. Ya, luar biasa sekali ya, ini siswa